Saudara-saudari, pada hari ini kita melihat satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya begini: mengapa kita harus membaca kitab suci? Beberapa hari lalu saya berbicara tentang apologetika Katolik, dan saya menyebut bahwa salah satu sumber utama dari apologetika Katolik adalah kitab suci. Kita harus membaca kitab suci, sehingga ada yang bertanya, mengapa kita membaca kitab suci? Nah, pada hari ini saya ingin memberitahukan tiga alasan utama mengapa kita harus membaca kitab suci. Alasan yang pertama, kitab suci adalah buku suci Allah. Yang kedua, yaitu mendengarkan sabda ilahi Allah. Dan yang ketiga adalah mengetahui Allah. Nah, kita lihat alasan yang pertama. Katakan bahwa kitab suci adalah buku suci Allah. Saya banyak kali berkata kisah kepada umat Allah, terutama saya mengingatkan mereka bahwa ya, kita sudah baca banyak buku, banyak sekali buku yang kita baca. Ada buku ini, buku itu, pokoknya buku kesukaan kita. Tetapi saya bilang, jangan pernah lupa baca buku Allah, baca buku suci Allah. Dan sering mereka bilang, apa itu buku Allah? Buku Allah itu yang mana? Nah, saya bilang, kitab suci itu adalah buku suci Allah. Allah punya satu buku khusus yang kita namakan kitab suci. Mengapa kita namakan kitab suci? Karena Allah itu adalah suci. Allah adalah kudus. Karena berbicara tentang Allah. Nah, dalam kitab suci itu, untuk kita orang Kristen, itu kita katakan Alkitab atau kitab suci. Nah, kitab suci untuk kita orang Kristen, orang Katolik, itu kita mengenal yang katakan ada dua perjanjian. Perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, secara sepintas saya mengatakan bahwa perjanjian lama itu adalah janji Allah kepada umat manusia. Nah, perjanjian baru itu adalah Allah memenuhi janjinya bagi umat pilihannya dengan memberikan kita Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus hadir sebagai pemenuhan janji Allah buat kita manusia. Jadi kita harus baca kitab suci, karena kita tahu di sanalah kitab Allah. Kita tahu bahwa lewat kitab Allah kita tahu tentang Allah, apa yang Allah janjikan untuk kita, dan siapa yang memenuhi janji Allah itu. Karena itu kita harus membaca kitab suci. Nah, satu hal lagi yang kadang-kadang saya sendiri itu selalu merefleksikannya. Yang saya refleksikan begini, saya boleh membaca begitu banyak buku. Kalau Allah bertanya begini, oh, berapa banyak buku yang Anda baca? Pasti Anda bilang, Tuhan Allah, saya membaca begitu banyak buku. Bahkan buku tentang Engkau sendiri. Banyak refleksi-refleksi, banyak apologetika Katolik, segala macam. Dengar di YouTube, itu semua. Tapi pertanyaan yang saya selalu pikirkan, yang saya selalu waspada, pertanyaannya begini. Jika Allah bertanya kepada Anda, bertanya kepada saya, bahwa pernahkah Anda membaca buku saya? Nah, kalau kita tidak pernah tahu tentang kitab suci, dia tanya, Allah, buku mana? Buku yang mana? Dan kita mungkin menyebut buku ini, buku kesukaan itu, buku yang ini, oh buku ini saya suruh baca, buku ini.
Allah bilang tidak, itu bukan buku saya. Kemudian kita menyebut buku ini lagi, oh ini bukan buku saya. Terus buku yang mana? Yaitu kitab suci. Maka kita harus membaca kitab suci. Jadi itu alasan pertama. Mengapa kita harus membaca kitab suci? Karena itu adalah buku suci Allah. Buku tentang Allah. Dan buku tentang janji Allah. Dan buku tentang pemenuhan janji Allah bagi umatnya. Alasan yang kedua, yaitu mendengarkan sabda ilahi Allah. Saya mau mengutip surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Roma, bab 10 ayat 17. Mengatakan begini, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Atau saya sering gunakan dalam bahasa Inggris ketika saya kalau berkhotbah, saya selalu kutip kalau berbicara tentang iman. Itu saya bilang begini, faith comes from hearing, and that is hearing the word of God. Bahwa iman datang dari pendengaran, yaitu mendengarkan firman Allah, mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita bisa beriman kepada Allah kalau kita mendengarkan sabda Tuhan. Nah, saudara-saudari, sesudah Yesus naik ke surga dan murid-muridnya pergi ke seluruh dunia mewartakan. Mereka memang sungguh tidak bawa kitab suci, tetapi mereka bercerita tentang siapa itu. Makanya Santo Paulus di sini berbicara kepada jemaat di Roma. Dia katakan begitu, bahwa saya memberikan kamu informasi, saya mewartakan kepada kamu tentang Yesus Kristus, dan kamu mendengar. Ketika kamu mendengar sabda Tuhan yang saya wartakan kepada kamu, kamu mulai beriman kepada Kristus. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Faith comes from hearing, and that is the hearing of the word of God. Jadi kita mendengarkan sabda Tuhan. Nah, untuk zaman kita sekarang, saudara-saudari, itu banyak sekali informasi. Kita sekarang yang kita punya itu karena apa? Setelah para rasul meninggal, mulai tulis, ada orang yang mulai menulis tentang Kristus, apa yang dengar, sehingga kemudian gereja. Nah, kalau saya mau jujur, yang di sini adalah gereja Katolik yang menyatukan, mengumpulkan semua buku-buku itu, sehingga kita namakannya kitab suci. Jadi itu. Jadi saya akan jelaskan di kali berikut mengapa kita namakan kitab suci segala macam. Tapi hari ini saya hanya berbicara tentang bagaimana itu mendengarkan sabda Tuhan, dan kita dengarkan sabda Tuhan itu karena oleh pewartaan, ya. Jadi, tapi untuk zaman kita sekarang itu sudah ada kitab suci. Sehingga kita harus memiliki kitab suci dan kita bisa baca sendiri. Jadi kadang-kadang orang hanya pergi ke gereja hari Minggu dan mendengarkan khotbah dari pendeta atau dari imam-imam ya tentang itu sabda Tuhan, dan orang mulai pulang, wah ini bagus, tadi itu imam mendengarkan ini, tadi itu pendeta berkhotbah tentang ini, maka kami dengar tentang sabda Tuhan. Nah, itu bagus, tetapi saudara-saudari jangan hanya tunggu saja refleksi dari para imam atau pendeta tentang sabda Tuhan. Tapi sekarang bahwa kitab suci itu sudah beredar di seluruh dunia, sudah dicetak dalam berbagai bahasa. Nah, kita dalam bahasa Indonesia itu sudah ada. Sehingga saya mengharapkan supaya Anda memiliki kitab suci. Anda memiliki kitab suci dan Anda coba membaca kitab suci. Karena semakin Anda membaca kitab suci, Anda semakin tahu tentang Allah itu sendiri. Jadi itu, sehingga iman Anda mulai bertumbuh kalau Anda mulai membaca
itu, karena dengan membaca itu seakan-akan Anda mendengar Tuhan bersabda kepada Anda. Karena semakin mendengar bahwa Allah itu berbicara dengan Anda. Jadi dengarkanlah, bacakanlah itu, hayatilah ayat-ayat yang Anda baca dan refleksikanlah ayat-ayat itu. Sehingga itu yang saya mau katakan bahwa mendengar sabda Allah itu. Saudara-saudari, kini saya mau tambahkan lagi 2 ayat yang penting. Saya harap Anda bisa ingat ini. Mungkin kalau Anda butuh bisa tulis dalam buku catatan harian Anda. Yaitu surat yang kedua dari Rasul Santo Paulus kepada Timotius, bab 3 ayat 16 sampai dengan 17. Nah, saudara-saudara yang punya kitab suci, bacalah bersama saya. Bunyinya begini: segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Inilah surat Rasul Santo Paulus yang kedua kepada Timotius, bab 3 ayat 16 sampai dengan 17. Bahwa seluruh kitab suci itu diilhami oleh Allah. Jadi itu adalah inspirasi dari Allah buat kita. Jadi itu semuanya penting. Entah itu kata, entah itu kalimat, entah itu bab, atau entah itu seluruh buku. Perjanjian baru, perjanjian lama, semuanya itu berguna. Apa manfaatnya? Manfaat pertama adalah untuk mengajar. Jadi kitab suci itu kalau kita mulai mendengarkan sabda Tuhan, dia fungsinya apa? Bermanfaat untuk mengajar kita bagaimana kita harus hidup sebagai ciptaan Allah. Mendengarkan Allah, bagaimana kita harus bertindak dengan sesama, bagaimana kita harus menjalankan kehidupan harian kita. Itu untuk mengajar. Nah, yang kedua, juga dikatakan untuk menyatakan kesalahan. Saudara-saudari, banyak kali saya bertemu orang bilang, ya, ini saya baru saja baca kitab suci ini, kemudian itu kitab suci ajarkan begini, ternyata selama ini yang saya buat ini salah. Terus apa yang harus saya katakan? Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, yang harus kamu lakukan adalah hidup menurut firman Tuhan. Apa yang Allah katakan, tinggalkanlah Anda punya sifat, Anda punya kelakuan yang tidak baik, dan biarkanlah itu berlalu. Fokus perhatian pada masa depan, pada masa kini, dan maju. Hiduplah menurut firman Allah. Menyatakan kesalahan. Mungkin setelah orang baca kitab suci, akhirnya dia tahu bahwa, oh ternyata kitab suci mengajarkan seperti ini. Dan itu memang Allah berbicara kepada Anda. Karena Allah betul-betul mendengar sabda Tuhan, maka Anda akan merubah hidup Anda dan hidup menurut kehendak Allah. Itulah menyatakan kehendak, menyatakan kesalahan. Dan yang ketiga, ini penting juga, bahwa memperbaiki. Jadi bukan hanya menyadari kesalahan kita, tetapi sekarang kita mulai memperbaiki kelakuan kita. Tingkah laku yang tidak baik, sekarang kita mau mulai memperbaiki diri. Tingkah laku yang tidak bagus, sekarang kita mulai merubah sehingga hidup menurut kehendak Allah. Nah, yang keempat atau poin yang berikut dari ayat ini, yaitu bahwa untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kitab suci yang kita baca mendidik kita supaya hidup dalam kebenaran. Kadang orang membaca, ya sesudah itu melakukan apa yang mereka mau. Kitab suci justru mengajarkan kita bahwa kita mengetahui kebenaran dan kita harus hidup
dalam kebenaran. Jadi dia mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran. Sehingga itu ayat 16. Jadi untuk saudara-saudari yang membaca itu, melihat itu, berarti itu. Lihat-lihat poin-poin yang saya berikan tadi. Nah, ayat 17 dia katakan begini. Demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Jadi kita ini adalah milik Allah. Allah yang menciptakan kita dan kita adalah milik Allah. Jadi kita harus mendengarkan dia, apa yang dia mau dari kita, sehingga kita melakukan kehendak Allah. Jadi hidup menurut kehendak Allah dan melakukan apa yang Allah kehendaki. Sehingga perbuatan kita itu dilengkapi dengan sabda Tuhan. Jadi diilhami, diinspirasi oleh sabda Allah. Jadi itu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mendengarkan sabda Allah, itu poin yang kedua. Jadi itu poin yang kedua, bahwa faith comes from hearing, that is hearing the word of God. Semakin kita membaca kitab suci, kita semakin hidup menurut kehendak Allah, dan iman kita semakin kuat dan semakin bertambah karena kita mendengarkan sabda Tuhan. Nah, poin yang terakhir, itu poin yang ketiga, itu adalah mengetahui Allah. Nah, saudara-saudara, pertanyaan yang paling singkat, siapa yang menciptakan kita? Dan kita semua pasti menjawab, ya Allah yang menciptakan kita. Tetapi untuk apa Allah menciptakan kita? Dan mengapa kita masih hidup? Saya sudah membuat video itu tentang mengapa, dua pertanyaan. Mengapa Allah menciptakan kita dan mengapa kita masih hidup? Itu saya sudah buat video itu beberapa bulan lalu. Tolong lihat di samping ini. Saya akan taruh di sini, itu judulnya sehingga Anda bisa lihat, dan itu, atau klik di ujung atas ini ada tanda itu sehingga mungkin bisa nonton video itu. Jadi itu yang saya maksudkan. Sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga tadi, bahwa mengetahui Allah. Saya mau lihat dulu ungkapan dari Santo Agustinus. Bukan ungkapan, tetapi doanya sebenarnya. Doa Santo Agustinus. Di sini ini dia berdoa begini. Saya mau bacakannya dalam bahasa Inggris dulu. Dia bilang begini. Our hearts are restless, O Lord, until rest unto you. Jadi terjemahannya kira-kira begini, bahwa hati kami tidak akan tenang, ya Tuhan, sampai ia beristirahat di dalam Engkau. Jadi Allah menciptakan kita, dan Dia bukan menciptakan kita untuk dunia ini. Dalam banyak khotbah saya selalu bilang, hey, Allah itu tidak pernah menciptakan kita untuk iPad, untuk cellphone, untuk komputer. Tapi Allah itu menciptakan kita untuk dirinya sendiri. Sehingga hati kita itu tidak akan tenang kalau kita tidak mengenal Allah. Jadi apapun, segala kita sudah punya segala sesuatu di dunia ini, tetapi hati kita masih belum tenang. Karena itu Santo Agustinus dia katakan bahwa hati kita itu hanya akan tenang kalau kita kembali kepada Allah, karena Allah itu menciptakan kita untuk dirinya sendiri. Karena itu kita harus mengenal Allah. Nah, ketika kita membaca kitab suci, itu sebenarnya pertama sekali itu kita mengenal siapa itu Allah. Dan di sini kalau kita semakin mengenal Allah, berarti kita semakin mencintai Allah. Nah, kita semakin mencintai Allah, berarti kita semakin melayani Allah itu sendiri. Jadi itu poin yang ketiga adalah mengetahui Allah. Jadi kita dengan membaca kitab suci, kita akan tahu tentang siapa itu Allah. Dan kita akan tahu tentang apa yang Allah mau dari diri kita. Dan dengan sendirinya apa yang kita harus buat
supaya kita bisa lebih dekat dengan Allah itu sendiri. Jadi saudara-saudari, saya harap penjelasan kali ini tentang pertanyaan mengapa kita harus membaca kitab suci, saya hanya memberikan 3 alasan penting pada hari ini. Mungkin di kali depan saya bisa memberikan lagi, tapi pada hari ini saya memberikan 3 alasan. Semoga alasan-alasan ini bisa membantu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini. Dan bagi Anda yang belum subscribe, tolong subscribe, like, kemudian mereka bilang ring the bell. Jadi itu sehingga Anda bisa membaca, bisa mendengar lagi video-video yang lain, sehingga Anda tidak ketinggalan video-video yang lain, karena saya akan postingkan video-video banyak ini di masa depan. Jadi sekali lagi terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.